Bus itu sampai foto-foto yang Ya, korban tuh makanya banyak di situ menurut satu mazhab ya mazhab Syafi'i yang kuat bahwa ketika mengeluarkan huruf itu, tapi kalau dia terisak karena memang menahan kesedihan, makanya lihat Imam Haram kalau menangis kan Ya. tidak. Bah, Ya, ini ikan ada berapa ekor nih, Bah? hitung aja sendiri. Itu Abu Nawas ditanya sama raja, Abu Nawas kesini. Gitu kan, tolong hitung katanya banyaknya bintang di langit. Abu Nawas kan pinter. Akhirnya dia sebentar Tuan Raja, saya kasih waktu saya semalam. Kalau tidak saya penggal kepala kamu. Terus. Kemudian akhirnya Abu Nawas besoknya datang bawa kucing. Banyaknya bintang di langit sama dengan banyaknya bulu kucing ini. Terus? Dia berapa? Ya hitung sama Tuan Raja. Jadi hitung sama kamu. Ya masa saya harus menghitung bulu kucing ini? Apalagi Jadi, saya ngitung bintang di langit. dia yang nyuruh raja jadinya. Ya jadi kalau suruh ngitung ya ngitung sendiri aja. Nah, tapi kalau pahala juga seperti itu ya. Jangan dihitung-hitung. Jangan dihitung-hitung. Wah, Tapi tadi Allah malam- menjanjikan manja abil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang mendatangkan kebaikan 1, maka Allah akan datangkan gantinya 10. Makanya matematikanya 10 kurang 1 berapa? 9. 9 matematika dunia. Matematika Allah itu 10 kurang 1 itu 19. Karena yang 1 itu dikeluarkan untuk di jalan Allah, diganti 10. Sisanya 9, tambahkan jadi 19. Tapi jangan kebiasaan dikit-dikit ngitung pahala, dikit-dikit ngitung pahala. Iya, pokoknya mah kita beramal saja. Yang memberikan pahala Allah sudah citik. Gitu. Kalau nonton acara yang ada nilai ilmu dan agamanya, ada pahalanya nggak? Pasti nonton acara yang jelek, pasti jadi dosa. Nonton acara yang baik seperti Abah dan A, insya Allah akan mendapat pahala karena kita Makanya. bicara ilmu. Terima kasih pemirsa sudah setia bersama kami di sini di Abah dan A. Nah, selanjutnya nih kita kasih kesempatan buat pemirsa yang mau bertanya lewat Instagram kita ya. Tidak hanya bertanya, boleh memberikan usul materi, usul tempat karena kita tuh berkeliling. Kalau kemarin di rumah saya, sekarang di rumah Abah, nanti bisa di kemanapun saja ya, bisa. Boleh. Ini kita akan memberikan kesempatan melalui Instagram di @officialmnctv. Nah, ini ada pertanyaan nih, Pak. Dari Juwita.pratiwi. Assalamualaikum Pak Irfan. Waalaikumsalam. Saya Juwita, asal dari Majalengka. Jawa Umur Barat. saya 33 tahun. Iya. Aa dan Abah, saya mau tanya, ketika kita akan melakukan sholat tahajud, tapi tidak melakukan tidur sejenak itu hukumnya gimana? Ini pertanyaan saya, karena ada yang ngomong harus tidur dulu. Ya. Ada yang bilang nggak tidur juga nggak apa-apa. Terus ada yang ngomong, yaudah tidur aja sejenak katanya. Oke, Abah terangkanlah agak rinci sekarang ya. Enggak, Abah. Nah begini, hukum sholat tahajud bila tidak tidur dulu pertama. Ada 2 istilah umum untuk menyebut kebiasaan kita, kegiatan kita ibadah di malam hari. yakni qiyamul lail atau tahajud. Nah, para ulama menerangkan, memaparkan qiyamul lail itu lebih umum daripada tahajud. Karena qiyamul lail mencakup semua kegiatan ibadah di malam hari. Baik berupa sholat, membaca Al-Quran, belajar mengkaji ilmu, agama, atau berzikir. Nah, selama ketaatan itu dilakukan di malam hari, nah itu sejujurnya semuanya qiyamul lail. Ya, itu adalah qiyamul lail. Nah, tidak dilakukan sebelum tidur atau maupun sesudah tidur. Jadi boleh itu. Yang kedua, sementara yang tahajud itu adalah hanya khusus untuk ibadah berupa sholat. Sementara ibadah lainnya selain sholat itu bukan tahajud, tidak disebut tahajud. Itu. Jadi yang pertama itu. Jadi apapun ibadah itu qiyamul lail. Yang kedua, bagaimana saya tidak tidur dulu, gitu kan? Nah, itu juga ada pendapat 2. Ada yang menyebut sholat Rasulullah itu kadang sudah tidur, kebanyakan sudah tidur, bangun sholat, tidur, kemudian bangun sholat. Ada juga yang menyatakan boleh tidak tidur dulu. Apalagi kalau ulama pendekatan ahli tasawuf bahwa tidur di situ yang tidur bukan badan tapi hati. Yang tidur hati kita itu kan banyak tertidurnya, banyak lupanya. Maka kalau kemudian khawatir ketinggalan, kalau tahajud isyanya saja ketinggalan berbahaya. Lebih baik kan justru sebelum tidur daripada nanti tidak sholat tahajud, lebih baik kamu lakukan saja sholat sebelum tidur, nggak apa-apa. Oke. Jadi tidak ada kewajiban untuk tidur dahulu, tapi ada disarankan, tapi jika tidak bisa langsung aja. Bahkan ada orang yang karena sudah ngantuk, daripada tidak sholat sama sekali, dia sholat witir saja sebelum tidur. Ada yang melakukan sholat witir. Oke.
Oke, mudah-mudahan terjawab ya buat Juwita Pratiwi yang Iya. yang nggak benar itu adalah sayang sekali melewatkan Qiyamul Lail. Qiyamul Lail mau di awal, mau di tengah, mau di sepertiga akhir malam. Itu sayang sekali kalau satu malam itu tidak melaksanakan sholat Qiyamul Lail, tidak melaksanakan sholat tahajud. Jujur Bah, saya kan tidak termasuk rutin, bahkan bisa dikatakan jarang. Insya Allah akan mulai dirutinkan. Bismillah. Berapa rakaat? Nggak usah banyak-banyak, 2 rakaat dulu. Nanti mampu 4 rakaat. Terus aja begitu. Nanti mampu terus tambah dengan sholat taubatnya, tambah dengan sholat tasbihnya. Silakan. Ditutup dengan witir. Ditutup dengan witir. Karena lah sholat tabadal witir. Setelah sholat witir tidak ada sholat lagi, begitu katanya. Oke. Jadi gitu. Wah, mudah-mudahan memberikan semangat kepada semuanya ya. Ayo, 5 waktu dalam sehari sudah ditambah lagi rawatib, ditambah lagi salat malam. Waduh, luar biasa. Insya Allah. Oke, ini dari Fauzan _ Arif. Assalamualaikum Abah AA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzan. Usianya tuh 20 tahun. Asal dari Riau. Dari Riau. Iya, di saat kita memiliki keinginan yang sangat kuat, apakah bisa terwujud jika rajin sholat tahajud dan berdoa di sepertiga malam? Nah, ini gimana nih, katanya ada jaminan nggak kalau kita punya permasalahan, ada keinginan, apakah akan terwujud? Bila memiliki keinginan yang kuat terhadap sesuatu, kemudian disusul dengan melaksanakan tahajud dan berdoa sepertiga malam, maka yang tadi Allah akan mewujudkan keinginan itu. Allah yang berfirman seperti itu. Yang menyatakan begini, yang datang menemui dalam satu hadis tadi yang disebutkan oleh Abah di awal itu. Oleh karenanya, maka wa minal laili fatahajjad bihi nafilatalak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Nah, jawabannya asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau kamu bertahajud, maka Allah akan menghantarkanmu pada makom yang lebih baik, yang lebih terpuji. Kalau bahasa terpujian tadi kan kebahagiaan, keuntungan, keberuntungan, kebahagiaan, keutamaan, pasti Allah akan berikan. Makanya dimuliakan oleh Allah kehidupan dia. Jadi diperkenankan pasti permintaan yang tadi abang itu si Akang. Ya betul, ini Pak Fauzan. Jadi betapa hebatnya kekuatan ibadah di sepertiga malam. Iya, tadi sudah jelas gamblang disebut. Masya Allah, mudah-mudahan kita melakukan ibadah tidak hanya sholat malam atau Qiyamul Lail di sepertiga malam. Semua ibadah diniatkan karena Allah. Jangan karena ada pamrihnya. Wah, saya sudah sholat malam, pokoknya Allah harus mengabulkan doa saya. Tidak seperti itu. Itu kan itu hukum Allah. Kalau itu nggak perlu rumusnya kan. Hal jazaul ihsan ila ihsan. Tidak akan dibalas kebaikan kecuali dengan kebaikan. Bahkan Allah melipat gandakan man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Janji Allah. Gitu kan, Allah itu melipat gandakan kebaikan yang diberikan olehnya. Kalau kita 1, Allah 10 ngasihnya coba. Jika kau mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadamu sedepak. Jika kamu mendekat ke kamu 1 meter, kalau bahasa kita biar lebih jelas, Allah akan mendekat 100 meter. Dan Allah mau tahu tentang apa yang terbaik dengan kita. Kadang tanpa kita meminta pun Allah memberi lebih daripada keinginan kita. Iya. Sekarang orang kafir saja diberi nikmat. Gitu ya, orang yang tidak beriman saja diberi nikmat. Maha rahmannya Allah, tapi kan rahimnya ini harus kita rebut. Karena rahimnya Allah itu akan untuk kita orang-orang yang beriman gitu kan. Seperti ini nih. Ini seperti memberikan rezeki kepada semuanya nih. Ini Rahman Allah. Nih Rahman nih. Tapi kadang-kadang di antara ini misal kita suka nih sama yang putih polos, suka sama yang hitam. Nah, ini Rahim. Yang ini mah kayaknya udah gendut langsung sembelih. Kalau ini mah sayang. Tidak semua di sini, ada yang di sana. Nah, lewat tangan Irfan melemparkan makanan itu, maka itu adalah rezeki mereka dari Allah melalui tangan Irfan. Yang di sana belum kebagian, bukan berarti itu belum kebagian saja. Nah, makanya bagi ke sana. Jadi inilah, ini yang pengasih. Tapi ada juga yang penyayang. Mana yang tidak akan disembelih, tapi kok yang nggak disayang mah, walaupun dikasih, ya udah langsung sembelih saja. Seperti itu ya. Itu mudah-mudahan kita mendapatkan tidak hanya pemberian Allah, tapi juga disayang oleh Allah. Disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bah, ini kan area di sana saya lihat tadi ada pesantren, ada asrama, ada masjid. Mau coba jalan-jalan ke sana? Yuk. Ayo, Saya bawa ikannya, boleh ke sana? Boleh, bisa ditangkap aja. Pemirsa, tahu nggak, ini tuh ya di salah satu sudut di antara pesantren Abah yang banyak sekali santri dan santriwatinya. Alhamdulillah. Jadi sepanjang kita syuting itu santri itu pada nonton tapi diam ya. Coba. Assalamualaikum. Tuh. Dengarkan aja suaranya, nanti kita akan ketemu dengan mereka di episode mendatang ya. Wah, taat ya. Ya, alhamdulillah. Santri itu beda, makanya santri itu
Sesatunya adalah na-nya itu naibul ulama. Naibul ulama nanti akan menjadi para alim ulama, mengganti para alim ulama. Makanya adab itu di atas ilmu. Makanya sopan santun di atas ilmu. Mereka diajarkan adab lebih dahulu baru ilmu. Gitu. Ya ajengannya di sini semua diam. Nih mumpung ada guru saya nih yang berilmu nih Abah. Ada pertanyaan yang sudah dikirimkan ke Instagram kita di @officialmnctv. Dari @anjani.priyani. Ya. Assalamualaikum Pak Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anjani dari Banjarmasin. Oh, orang Banjar. Umur saya 26 tahun. Yang ingin saya tanyakan, bolehkah menangis terseduh-seduh pada saat sholat? Mohon jawabannya. Oke. Ada orang sholat terseduh-seduh. Ada sandaran dalil dalam kasus menangis saat sholat itu. Sabda Rasulullah yang kalau artinya Abah bacakan begini ya. Sesungguhnya sholat itu sama sekali tidak patut ketika di dalamnya min kalamin nas. Ada perkataan-perkataan manusia. Itu hadits riwayat Muslim. Para ulama Syafi'iyah berbeda pendapat soal apakah menangis termasuk jenis perkataan atau tidak. Ini yang diulasnya. Menurut pendapat pertama, yang dianggap dipandang kuat mungkin ini pendapatnya, menangis itu termasuk jenis perkataan. Sehingga ketika dari tangisan seseorang muncul dua huruf hijaiyah, maka itu bisa dihukumkan menjadi batal misal sholatnya. Itu termasuk perkataan. Namun pendapat kedua, kalau tangisannya sebatas keluar air mata, hanya memunculkan suara yang samar, tidak terkandung dua huruf hijaiyah di dalamnya, maka sholatnya tetap dihukumi sah. Apalagi kalau misalnya nangis, ampuni hamba ya Allah, jangan itu ya. Ya Allah Gusti. Kenapa pasarku meninggalkanku Gusti Allah? Tapi ke sholat. Ke sholat. Tapi kalau di luar sholat sambil doa boleh. Silakan itu mah. Mau bahkan dalam epistemologi doa, dalam usul doa, doa yang bagus itu doa yang jelas. Kalau meminta doa itu. Tapi kalau sedang sholat nggak boleh yang tadi saja. Ketika menangis terseduh-sedan. Nah dihukumi batal karena mengeluarkan perkataan. Atau pakai huruf perkataan. Ya pokoknya jadi kalau cuma terisak nggak apa-apa. Kan terisak pun ditahan. Kan beda ya menangis karena sedih berhadapan dengan Allah mengaku dosa dengan seperti sakit hati gitu kan. Makanya diusahakan jangan sampai mengeluarkan seperti huruf perkataan karena yang tadi dalilnya hadits riwayat Muslim tadi gitu kan. Jadi saya tadi ingat tahun 2004 pas saya naik haji, nah itu tuh pas lagi ada korban di pas lempar jumrohnya itu belum sama seperti sekarang, masih satu tiang gitu, banyak yang meninggal, banyak sekali yang meninggal dari berbagai macam negara. Nah ketika kita kan habis lempar jumroh tuh perjalanan ke Mekah, kemudian ada tawaf. Nah pas sholat di Masjidil Haram itu sampai imamnya tuh di tengah-tengah sholat tuh terisak karena membayangkan korban banyak sekali. Jadi di bus itu sampai foto-foto yang korban tuh makanya banyak di situ menurut satu mazhab mazhab Syafi'i yang kuat bahwa ketika mengeluarkan huruf itu, tapi kalau dia terisak karena memang menahan kesedihan, makanya lihat Imam Haram kalau menangis kan tidak terisak-isak terseduh-seduh, tidak. Tapi cukup aja dia terisak, ya kelihatan lah gitu kan seperti. Karena mereka tahu dalilnya gitu kan. Ketika terseduh-seduh seperti itu sampai keluarkan huruf hijaiyah, bukan sholat, tapi batal. Nggak gitu. Tapi kalau di luar sholat habis assalamualaikum langsung sujud langsung pakai bahasa Indonesia itu bebas. Bebas pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa apapun, Allah Maha mengetahui. Semuanya milik Allah. Bahasa hati pun tidak dikeluarkan melalui mulut pun Allah tahu apa yang ada di dalam hatimu. Tapi Masya Allah ya, itu kenikmatan luar biasa ketika kita menitikkan air mata, mencurahkan isi hati. Betul. Berdialog, kan kita tuh lagi suatu kekhususan tuh berbeda-beda tiap sholat. Berbeda-beda. Tapi ketika tak gitu tuh, aduh itu. Apalagi lagi sujud. Sujud itu adalah kedekatan kita dengan Allah itu waktu sujud. Makanya sujud itu keluarkan beban. Semua beban di pundak kita keluarkan, serahkan semuanya pada Allah. Coba. Secara ini juga kan sujud gini kan. Nah gitu, iya. Ya itu kan ini kan semua beban ke situ semuanya. Semua tumpukan kehidupan yang di punggung, yang di pundak, yang di mana keluar sebutkan pada Allah. Dan ketundukan itu, nah sujud itu sudah atau menikah ya? Udah belum?
Kirain takutnya gini lagi dicontohin segitu lagi. Nah, ya, dan itu menandakan ketundukan kita pada Allah. Jadi mencium tanah itu menunjukkan bahwa kita berasal dari tanah, kita akan diberdirikan di atas tanah, kita akan dikembalikan ke dalam tanah. Itu. Ya, dan kebahagiaan. Khalaqnal insana min sulalatin min tin. Saya dari tanah, AA dari tanah, Genteng dari tanah. Jadi Genteng dengan A itu kakak beradik. Oh iya, saudara kembar. Saudara kembar begitu kan. Gitu. Tapi kan. itu coet juga dari apa coet? Coet mah batu. Ada satu lagi tanah. Oh iya juga, tanah. yang merah ya. Yang merah. Jadi A dengan coet teh adik kakak, iya benar. Gimana Ustadz, saya nurut lah sama Ustadz ya. Oke. Kita lanjutkan ya. Ini pertanyaan berikutnya nih, mungkin pertanyaan terakhir untuk hari ini. Ya. Dari Hermin.Junior. Ya. Nah, Assalamualaikum Abah dan AA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Hermin, usianya 50 tahun dari Tasikmalaya. Juga. Enggak juga lah, enggak ada orang di atas, enggak ada. Ya, ini Ibu Hermin dari Tasikmalaya. Saya ingin bertanya, nih, pada saat saya akan tidur, saya selalu merasakan sangat lelah. Apakah diperbolehkan bagi saya untuk melakukan sholat witir sebelum tidur? Ya. Karena saya baru bangun bersamaan dengan sholat subuh. Nah ini kasusnya mirip seperti saya. Dan apakah hal itu dianggap termasuk sholat malam? Mohon pencerahannya. Ij'alu akhiru sholatikum bil-laili witron. Gitu kan. Jadikanlah akhir sholat malam kalian adalah sholat witir. Itu hadis Bukhari Muslim. Nah, jadi sholat witir itu disunahkan jadi penutup sholat malam. Nah, gitu kan. Jadi disunahkan jadi penutup sholat malam. Bagaimana caranya? Kalau witir aja gimana witir katanya? Witir aja nggak apa-apa, daripada tidak sama sekali lakukan sholat witir. Kita tahajud tapi witir ketiduran, sholat subuh nggak apa-apa. Kalau misalnya bangun kemudian sebelum tahajud kemudian witir itu yang lebih baik. Ya betul. Kemudian kalau bangun tapi ini bersamaan sholat subuh nih nggak keburu, witir aja. Ya, itu lakukan itu aja, witir aja. Tapi itu sebagai penutup. Penutup. Jadi tidak bisa ada sholat lagi setelah witir sebelum subuh nggak ada. Iya. Karena sudah ditutup dengan witir tersebut. Begitu. Dan ini juga apakah termasuk sholat malam? Pahalanya seperti mengerjakan sholat malam. Seperti mengerjakan sholat malam, apalagi tidak disengaja. Ya, yang terbaik adalah tahajud diakhiri sholat witir, itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Maka Abah tadi menyebutkan bahwa sepertiga malam itu diisi dengan qiyamul lail. Itu salah satunya itu tahajud, bisa berzikir, membaca Al-Quran, dan sebagainya. Ya, insya Allah. Jadi begitu banyak cara untuk mendapatkan rahmat dari Allah di sepertiga malam tersebut. Betul. Tapi awas, lakukan bagi orang yang kuat, yakin kuat akan bangun di akhir malam witir itu. Ya, kalau yang yakin tidak kuat, sholat aja. Sholat witir aja sebelum tidur gitu. Pahalanya sama seperti dikerjakan saat sholat malam. Jadi ada orang yang khawatir gitu kan. Khawatir takut saya mah takut udah niat nih bangun malam. Tapi takut khawatir saya nanti ketiduran. Sholat witir aja atau sholat malam sebelum tidur. Sholat tahajud sebelum tidur kemudian witir. Kalau misalnya ngantuk banget ini daripada tidak sholat sama kali witir. Biasakan witir dulu 3 rakaat kemudian tidur. Oke, Bah. Ini kan pahala sudah jelas berlipat ganda lah di sepertiga malam. Ya. Kalau kita melakukan ibadah lain, tidak hanya sholat, tidak hanya baca Quran, zikir dan sebagainya. Misal menyantuni anak yatim, misal memberikan sedekah, tapi di sepertiga malam, apakah nilainya juga, bukan berarti ngitung-ngitung pahala seperti tadi. Apakah nilainya lebih dibanding di luar sepertiga malam, Bah? Ya, Abah belum mendapat keterangan melakukan amal selain sholat malam. Karena di malam hari memberikan santunan itu lebay.com. Mungkin gitu kan. Ini kan pasar-pasar malam banyak yang sudah buka. Kalau itu bagus. Mau siang maupun malam melakukan sodako di tengah pasar malam. Suka jalan-jalan misalnya jam 2. Misal. Ada di pasar malam Jakarta, pasar induk misalnya gitu kan. Pemuda, itu luar biasa. Tapi ngetok-ngetok rumah orang mau ngasih sedekah. Di tengah malam itu mah apa lebay.com gitu kan, lebay.com. Iya. Tapi ya bahwa satu hari itu 24 jam. Berapa lama kita persembahkan untuk Allah SWT? Apakah hanya cukup sholat 5 waktu saja yang kurang lebih 25 menit lah kita rata-ratakan? Atau mau memberikan yang lebih dari itu ya? Itu kan kita tahu diri gitu kan, kita ngukur aja sehari semalam 24 jam. Kalau sholat 5 waktu 5 menit satu kali sholat. Misalnya cuma sholat doang 5 menit, belum zikirnya, belum wiridannya. Untuk sholat fardu saja setengah jam kurang, kenapa? Dari 24 jam orang susah melakukan. Apalagi ini ditambah, coba kalau dihitung ditambah dengan sholat rawatib.
ditambah dengan salat tahajud, ditambah dengan salat duha, istikharah, isti'adzah, dan sebagainya. Saya pikir tidak menghabiskan waktu. Hanya tinggal kemauan, niat, kemauan, tekad, dan keistiqomahan. Itu saja. Makanya yang terbaik adalah amantu billah tsumastaqim. Beriman kepadaku, kata Allah, tsumastaqim, kemudian istiqomah. Dan amalan yang terbaik itu adalah sedikit tapi dawam gitu kan, gitu sedikit istiqomah meskipun terus menerus. Jadi jangan pas semangat aja. Jangan gubrak tumila kata orang Bandung. Apa gubrak tumila itu wah lagi semangat, lagi melempem gitu kan. Sekali baca Quran, wah sekali baca 5 juz. Kemudian udah berhenti lagi 1 tahun. Mendingan selembar tapi setiap hari. Iya, 1 ayat aja. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Shadaqallahu Azim, tutup. Besoknya Alif Lam Mim. Iya, misalnya begitu. Tapi istiqomah itu lebih baik sebenarnya gitu kan. Gitu. Dibanding itu. Seperti sholat malam gitu kan. Sholat malam tidak banyak rakaatnya tapi dia sedikit rakaatnya tetapi dia dawam. Itu lebih bagus gitu kan gitu. Ya, Masya Allah, pemirsa, mudah-mudahan ya. Ini kadang-kadang kalau kita merasa sudah cukuplah dengan wajib saja yang 5 waktu. Padahal masih banyak pilihan lain. Tapi banyak sekali orang yang justru wajibnya sudah, rawatibnya sudah. Kemudian duhanya sudah, sholat malam sudah. Sampai mencari-cari, apalagi nih harus bisa saya lakukan. Ya kan? Ibadah apa lagi nih gitu. Banyak. Yang jelas ibadahnya juga harus sesuai dengan tuntunan. Kalau nanti Nabi kalau Muhammad. mau tahu setiap detik mau jadi ibadah, kita bahas nanti 1 saat 1 episode. Bagaimana setiap detik jadi ibadah.